Baik, selamat datang kembali teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham harian untuk periode tanggal 25 Juni, hari ini hari Jumat ya, sampai dengan 28 Juni 2021 untuk hari Senin ya. Jadi saya buat analisa saham harian biasanya untuk 2 hari ya. Hari ini cuma hari berikutnya. Jadi kalau kena Jumat 1 minggu ya berarti untuk Seninnya sampai 28 Juni ya. Jadi saat ini pukul 1.28 siang ya. Bentar lagi break sesi 1 sudah dimulai ya. Sebelumnya saya bahas saham yang untuk harian. Saya akan bahas untuk event yang akan datang ya, besok ya. Jadi besok itu ada event kerjasama antara saham profit ya dengan Bursa Efek Indonesia yang perwakilan Jawa Timur di Surabaya. Jadi kita mengajarkan kerjasama untuk edukasi ya, sarana komunikasi lah. Makanya dia disebutnya sebagai forum investor. Jadi yang berminat jangan lupa untuk sign up ya. Jadi kalau kita ke Instagramnya IDX garis bawah kemudian Jawa Timur. Jadi ini adalah website resmi Instagram untuk IDX Jawa Timur ya. Jadi besok untuk jam 9 itu kalau kita klik di sini ya, ini ada forum investor bersama komunitas saham profit ya. Jadi kalau diklik di sana ada link pendaftaran ya. Jadi bisa daftar, nanti link Zoom-nya akan dibagikan via email ya, sama passwordnya. Jadi nanti narasumbernya ada 2 ya. Yang pertama adalah dari Bu Anggita Silviani ya. Jadi beliau adalah unit pemasaran layanan jasa KSI. Jadi yang ingin tanya-tanya mengenai KSI itu apa ya, bagaimana kita bisa memanfaatkan KSI untuk kepentingan kita ya, seperti itu ya. Nanti bisa tanya langsung ke narasumbernya. Nanti saya akan bahas mengenai analisa teknikal ya, dasar aja. Jadi ini untuk pemula memangnya ya, untuk pemula. Dan juga kalau yang sudah expert juga boleh join, karena misalnya kalau ada pertanyaan ke Bu Anggita selaku dari pihak KSI atau langsung ke Kepala Kantor Perwakilan BI Jawa Timur ya, kepada Bu Dewi Sriana selaku moderatornya, jadi bisa langsung tanya ya. Kalau misalnya ada yang ragu-ragu atau yang kurang jelas mengenai pasar modal ya, jadi silakan join, jangan lupa sign up ya. Yang penting ya kita akan memberikan ilmu yang terbaik ya, edukasi yang terbaik ya, seperti itu. Kurang lebih cukup ya informasinya. Saya langsung bahas mengenai sahamnya. Terlebih dahulu saya pindahkan dulu ke chartnya ya. Jadi saya mulai langsung dengan sebelum saya mulai saya mau menyebutkan ya, sebelumnya ya ada komen yang masuk ya, dia komennya seperti ini ya, sarannya ya, entah itu saran atau komen ya. Jadi dia memang nggak saya publishkan ya, dia bilang nggak sekalian aja 700 saham dibahas semua gitu ya. Jadi sepertinya itu kayak secara nggak langsung ya nyindir saya, maksud saya analisa saham hariannya kok banyak sekali sampai 14 kadang 15 saham gitu ya. Ya memang yang analisa saham harian ya, memang yang saya bahas banyak ya, 14 sampai 15 mungkin ya. Tapi maksud saya kenapa kok saya bahasnya banyak sekali ya, saya nggak ada keinginan supaya Anda beli semua gitu, enggak ya. Kenapa saya bahasnya sahamnya banyak? Karena ya yang pertama ya, ada beberapa pihak ya, dia hanya ingin saham-saham yang syariah aja gitu ya. Jadi dari yang saya bahas itu dia pilih yang syariah aja. Mesti dari 14 saham yang saya bahas biasanya ada yang syariah ya, seperti itu ya. Kemudian kadang ada yang harganya 3.000 lebih ya, itu mereka ada yang dananya masih kecil ya, tradingnya masih kecil, barusan belajar ya, mereka masih belum mampu gitu ya. Jadi di harga 3.000 mereka belum mampu, mereka cari yang agak ke bawah gitu ya, misalnya harga 1.000 gitu. Ada yang 1.000 masih belum mampu ya, mereka cari yang harga 500 atau 100-an ke bawah gitu ya, seperti itu ya. Jadi saya kasih analisa banyak ya, itu bukan berarti saya membuat bingung, enggak ya. Tinggal pilih aja sesuai dengan kemampuan masing-masing ya, seperti itu ya. Misalnya kalau Anda punya uang 10 juta ya, seperti itu ya, kalau tradingnya ya, ya mungkin tradingnya yang lebih baik di saham-saham yang harganya sekitar 1.000 atau 2.000 gitu ya. Untuk money manajemennya kalau dia naik lagi, tambah lagi dan seterusnya, seperti itu ya. Kecuali uang Anda kalau 100 juta ya mungkin pilih yang harganya di atas 10.000 seperti itu ya. Ya seperti itu ya. Jadi bukan berarti saya bahasnya terlalu banyak nanti bikin orang bingung, enggak ya. Anda pilih sendiri yang sesuai dengan kemampuan Anda sendiri. Yang syariah ya pilih aja yang saham-saham yang syariah ya.
pasti ada beberapa yang saya bahas ini ada yang syariahnya banyaknya. Paling enggak ya 1-2 lah, tapi ya saya yakin biasanya 3 biasanya ada lah ya, dari sekian banyak seperti itu ya. Ya silakan pilih aja ya. Jadi bukan karena saya bahas semua gitu ya, jadi kalau naik nanti ya karena bahasnya banyak ya berarti ada aja yang naik gitu ya, jadi kelihatan bagus gitu ya. Enggak ya, jadi memang ya supaya variasi lah ya, terserah nanti mau pilih yang mana seperti itu ya. Jadi jangan salah paham, kok yang dibahas banyak sekali gitu ya hariannya ya, jadi bingung-bingung. Enggak ya, enggak bikin bingung ya, tergantung dengan kemampuan masing-masing. Ya entah itu karena Anda pilih yang saham syariah aja, atau pilih yang nominalnya di bawah 2000 atau di bawah 1000 seperti itu ya, atau di bawah 500 ya. Jadi silakan pilih sendiri, saya nggak akan membuat Anda bingung ya. Kemudian oke, langsung bahas saja analisa samarian untuk BRIS. Jadi BRIS ini hari ini tiba-tiba rebound kencang, volumenya naik tinggi. Saya belum cek apakah ada aksi korporasi, apakah ada kabar baik dan sebagainya. Maaf. Jadi untuk BRIS ini sebenarnya saya sudah sebutkan sebelumnya ya. Kalau kita buy sebenarnya untuk BRIS ini masih belum ketinggalan ya, karena dia sebenarnya konfirmasi uptrendnya masih belum ya, karena dia masih di bawahnya Fibonacci retracement 61,8%, yaitu di bawahnya 2190. Saya sudah pernah bahas sebelumnya ya, analisis saham BRIS ya. Memang kalau di bawah 2010 masih resiko ya seperti itu ya. Minim kalau paling cepat belinya kalau sudah berhasil naik ke atas 2010. Hari ini pun dia walaupun naik tinggi kelihatannya masih belum berhasil naik ke atas 2010 ya. Sebenarnya kalau mau buy belum ketinggalan ya. Nah Pak Sunan, saya takut kalau turun lagi nanti jangan-jangan kalau seperti candle yang sebelah ini ya, ini naiknya tinggi terus kemudian turun lagi seperti itu ya. Jadi saya sarankan ya, kalau misalnya takut Anda belinya bertahap aja, jangan terlalu banyak seperti itu ya. Kalau Anda tunggu-tunggu terus, Pak Sunan saya tunggu aja gitu ya. Nah, nanti kalau ketinggalan ke atas nanti jatuh-jatuhnya nanti belinya di pucuk ya. Nanti kalau turun ke bawah waktunya koreksi, nah mana nyangkut. Nanti kalau dijual kalau dia sudah koreksi kemudian dijual ya. Kalau dia berhasil rebound lagi nggak berani beli lagi atau buyback lagi ya. Ya akhirnya rugi ya seperti itu ya. Jadi masih sesi satu break ini mulai 2010 kelihatannya sudah berhasil akan ditembus ke atas ya. Paling nggak ya minggu depan masih bisa lanjut potensialnya ya. Jadi ya sudah punya, pasang aja. Kalau 2010 ini sekarang masih diuji ya, berarti kata kita mau pasang trailing stopnya atau stop lossnya pasang aja di 1965 dan 1900. Yang mau buy sekarang boleh nggak Pak Sunar? Boleh ya. Jadi buynya bertahap aja, pasang stop lossnya di 1965 dan 1900 itu untuk BRIS. Kalau misalnya mau tambah lagi Pak Sunar, tambahnya kapan ya? Kalau dia berhasil naik ke atas yang sebelumnya saya kasih 2130 ya, high-nya yang ini ya. Ini saya geser ke bawah karena untuk menyesuaikan swing high terakhir di sini ya 2100. Jadi naik lagi ke atas 2100 tambah lagi ya. Kemudian naik lagi ke atas 2190 tambah lagi. Target price terdekat adalah 2510 ya kurang lebih ya. Ini adalah area resistennya di sideways-nya, sebelumnya dia sideways sebelum dia turun ya. Jadi mudah-mudahan kalau dia berhasil naik lagi ke atas 2190 boleh tambah lagi Pak Sunar, boleh ya. Jadi ikutin aja garis-garis yang sudah saya berikan di sini ya. Untuk average up atau tambah lagi ya, buy up istilahnya ya. Silakan. Kalau misalnya sudah naik ke atas ya, misalnya sudah 2400 ya, selanjutnya ini 2320, 2190, 2100 itu akan digunakan sebagai area untuk pemasangan trailing stop atau stop loss ya. Terserah Anda mau pasang di mana ya. Seperti itu. Jadi ini untuk analisa samarian BRIS saya rasa cukup ya. Oke, kemudian berikutnya untuk analisa samarian untuk AGRO. Jadi kalau kita perhatikan di sini AGRO target price 1750 sudah tercapai ya. Seperti itu ya. Ini saya sudah sebutkan sebelumnya ya. Jadi yang rajin nonton, mencatat dan buy ya, selamat ya untungnya ya. 1750 sudah kena. Nah, sekarang masalahnya pertanyaannya gini. Oh, Pak Sunar, kalau sudah punya ya pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya di mana? Tetap sama ya, 1635 dan 1600. Itu pemasangan untuk trailing stop dan stop loss-nya. Jadi area-area yang saya sebutkan ini sudah bisa digunakan acuannya ya untuk pemasangan trailing stop atau stop loss ya. Seperti itu ya. Kalau mau buy sekarang boleh nggak Pak Sunar? Ini saran saya buy on weakness sebelumnya di area 1300 1260 sampai dengan 1320-an ya kurang lebih ya. Jadi yang buy on weakness karena dia naik lagi saya naikkan ke atas ya. Jadi buy on weakness-nya kita naikkan. Kalau yang nggak berani buy high sell higher ya. Jadi Pak Sunar saya tunggu koreksi aja, buy on weakness tunggu aja di area 1380 sampai dengan 1420.
maksudnya seperti ini ya. Kalau dia turun, kemudian dia berhasil rebound ke atas 1420, silakan buy ya. Tapi belinya bertahap kalau takut ya. Naik ke atas 1495 tambah, naik ke atas 1535 tambah lagi, naik ke atas 1600, 1635 tambah lagi ya. Breakout ke atas 1750 bagaimana Pak Sunar? Boleh tambah nggak? Boleh ya. Jadi yang mau buy high sell higher silakan. Target price berikutnya adalah 2400 untuk AGRO ya. Nah kalau sudah berhasil naik ke atas 1750 ya, apakah boleh tambah lagi? Boleh, tapi belinya bertahap aja ya. Tambahnya jangan terlalu agresif ya. Naik ke atas 1800 tambah lagi ya. Jadi kelipatan 50 ya. Saya nggak gambarkan lagi ya. Nanti terlalu banyak garis makin bingung. Jadi setelah berhasil naik ke atas 1800, berikutnya kalau mau tambah lagi boleh setiap kelipatan 50. Tapi jangan lupa pasang trailing stop dan stop loss ya. Antisipasi kalau dia koreksi ke bawah, jual dulu. Nanti kalau dia berhasil breakout, ya kalau masih berminat ya boleh buyback. Terus terang sejauh ini ya, uptrendnya AGRO masih cukup bagus, masih cukup kuat ya. Dia memang baru saja breakout dari ini high-nya sebelumnya ya. Ini dia swing high sebelumnya di area 1675. Lalu ini dia sudah breakout higher high ya. Mau buy high sell higher sekarang boleh nggak Mas? Boleh saja, tapi buy-nya bertahap ya. Kalau mau buy high sell higher, tapi pasang stop loss-nya di 1635 dan 1600 untuk AGRO. Nanti kalau naik lagi ke atas 1800, boleh tambah lagi ya, seperti itu ya. Itu untuk AGRO. Kemudian naik lagi ke atas 1850, tambah lagi dan seterusnya. Jadi kelipatan Rp50 ya. Oke, kurang lebih cukup. Berikutnya untuk BHIT. Nah, BHIT ini Mas Sunar, sebelumnya Mas Sunar sudah sebutkan kan, sebenarnya itu untuk BHIT ya. Dia selama berhasil bertahan di atas 85, dia masih cukup bagus. Itu maksimum koreksinya memang di area 85 ya. Ini saya tebalkan area 85 ya. Nah, hari ini kan dia kebetulan rebound. Nah, Pak Sunar, ini rebound beneran rebound atau dia nanti bakalan turun lagi? Memang arahnya dia masih koreksi ya, masih cenderung downtrend ya jangka pendeknya ya. Memang masih cenderung downtrend. Kalau kita perhatikan di sini, di sini dia rebound kencang satu minggu, satu hari ya. Kemudian beberapa hari berikutnya dia turun dalam. Kali ini rebound lagi. Apakah bakalan turun lagi? Nah, kita nggak akan pernah tahu pasti ya. Nah, yang sudah punya pasang aja stop loss-nya di 85 dan 81. Itu sudah punya. Kemudian yang belum punya, kalau mau buy, ini saya sudah sebutkan area buy on weekly sebelumnya ya. Kalau sudah buy di 97 sih nggak masalah ya. Masalah aja pasang stop loss-nya di area 85 ya. Jadi kalau dia turun di banyak 85 dan 81 lebih baik jual dulu ya. Itu untuk BHIT. Kalau mau spekulasi buy on weekly sekarang boleh nggak Pak Sunar? Sebenarnya sih tunggu kalau dia sudah berhasil breakout ke atas 97 ya. Tapi tadi breakout tapi kemudian turun lagi ya. Kalau mau buy sekarang boleh aja, tapi buy-nya jangan terlalu banyak ya, bertahap aja. Nanti kalau dia berhasil naik lagi ke atas 97 tambah lagi, berhasil naik lagi ke atas 106 tambah lagi, berhasil breakout ke atas 110 tambah lagi. Target price terdekatnya di area 120 dan berikutnya lagi di sekitar 144 sampai dengan 153 ya. Itu untuk BHIT. Jadi sejauh ini sih memang selama dia bertahan di atas 85 ya, ditutup di atas 85, dia masih ada kemungkinan untuk rebound lagi naik ke 120 ke atas. Jadi kalau mau buy, belinya bertahap aja, buy sekarang boleh, pasang stop loss-nya di 85 dan 81. Kalau dia naik lagi ke atas 97 tambah lagi, naik lagi ke atas 106 tambah lagi, naik lagi ke atas 110 tambah lagi ya. Jadi belinya bertahap aja kalau misalnya takut. Atau kalau mau Pak Suntar saya tunggu aja, ya tunggu terserah, mau di atas 110 boleh barusan mulai buy ya silakan ya. Kalau mau tunggu ya. Kalau dia sudah di atas 110 ya kemungkinan besar dia akan breakout ke atas 120 ya. Mencapai target sekitar 144 sampai dengan 193 ya untuk BHIT. Kurang lebih cukup untuk analisa samariannya. Kemudian untuk Antam. Jadi Pak Antam ini sebenarnya sudah saya sebutkan lama banget ya. Seingat saya sudah dari analisa saham mingguan dari Maret atau April ya. Jadi intinya Antam itu dia memang sideways pergerakannya ya, 2100 sampai 2540. Jadi selama dia bertahan di atas 2100, kalau mau hold ya boleh saja ya seperti itu ya. Jadi yang sudah punya memang ini garis-garisnya untuk pemasangan trailing stop ya. Yang sudah punya ya pasang aja trailing stopnya di 2310 dan 2250 ya. Jadi di 4 level ini aja, 2310, 2250, 2170 dan 2100. Dia sudah punya. Kalau mau buy sekarang langsung boleh nggak? Boleh ya. Karena dia sudah di area sideways-nya. Resisten terdekatnya kurang lebih di 2540 ya. Ini yang terdekatnya ya. Ini garis yang sebelumnya saya nggak rubah-rubah lagi 2540 ya. Jadi kalau dia berhasil breakout ke atas 2540 boleh tambah lagi boleh. Jadi yang belum punya kalau mau buy sekarang boleh.
nanti naik lagi ke atas 2410 tambah lagi, breakout ke atas 2540 tambah lagi ya. Kemudian naik ke atas berapa Pak Sunta tambah lagi. Ini tinggal ikutin aja angka-angka garis-garis yang sudah saya berikan di sini ya. 2540, 2600, 2670, 2780 dan seterusnya. Target price terdekatnya di 2900-an ya kurang lebih ya, 2890-an. Mudah-mudahan dikasih. Sebelumnya itu dia akan coba testing dulu antara area ini ya, 2670 sampai dengan 2700-an. Kalau dia berhasil breakout ke atas 2700 ya, kemungkinan besar ini 2890 dikasih ya, seperti itu ya. Jadi kecenderungan Antam memang dia sideways ya. Ini area buy on weakness sudah saya sebutkan sebelumnya. Kalau mau buy sekarang sebenarnya masih boleh ya, karena ini area buy on weakness yang kedua ya. Yang pertama dan kedua ya. Terserah lihatnya dari atas atau dari bawah. Kalau dari bawah ini yang pertama, ini yang kedua ya. Area buy on weakness-nya. Jadi buy sekarang boleh aja, pasang aja stop loss-nya di 2310. Kalau terlalu dekat ya pasang aja di area stop loss-nya 2250 dan 2170. Maksimum kalau turun di bawahnya 2100 lebih baik jual dulu semuanya, jangan sekali-sekali average down. Ciri khasnya Antam ya, saya kasih tahu ya, kalau dia sideways ya, datar seperti ini ya, sideways ya, sidewaysnya lama banget ya, seperti itu ya, jadi bisa berbulan-bulan sidewaysnya. Kalau dia naik, mulai naik terus uptrendnya, selama belum ada konfirmasi pembalikan arah, uptrendnya masih kuat, dia naiknya juga bisa lama, naiknya juga bisa tinggi. Tapi sebaliknya, kalau dia breakdown dari sideways areanya, jadi kalau dia breakdown dia di bawahnya 2100, ada kemungkinan dia turunnya bisa dalam ya. Jadi bisa ke 1600 atau bahkan ke 1100-an ya. Atau bisa lagi ke bawahnya 1100 bisa. Jadi itu ciri khasnya saham-saham seperti Antam, Inco ya, seperti itu ya. Jadi dia kalau naik breakout naiknya bisa tinggi berhari-hari bahkan berminggu-minggu ya. Masih cukup kuat. Tapi kalau turun dari sideways-nya, kalau sudah sideways lama kemudian dia breakdown ke bawah, yaitu hati-hati harus jual dulu ya, seperti itu ya. Jangan sampai ngotot nggak mau jual, Pak, kalau saya jual kan rugi ya. Kalau dia naik gitu ya, kalau dia makin turun terus ya nanti ruginya makin mendalam ya, seperti itu. Jadi yang realistis saja, kalau kena stop loss ya jual dulu, atau kena trailing stop jual dulu ya. Jadi kurang lebih cukup untuk Antam. Berikutnya untuk BRMS. Jadi BRMS ini memang secara fundamental dia tidak seberapa bagus ya. Ini area bahan weakness yang saya sudah sebutkan sebelumnya. Yang sudah punya ya pasang aja stop lossnya ya. Ini garis-garisnya sudah saya berikan 109 dan 104 ya. Nah, ini level-levelnya. Jadi kalau sudah punya, kalau belum pasang stop loss 109 dan 104, maksimum di 97 ya. Atau pakai acuan 90 ya, terserah ya. Tapi kalau 90 terlalu jauh. Menurut saya sih ikutin aja area yang saya sudah kasihkan garis-garisnya. Turun bayar 109 rupiah, jual dulu sebagian. Turun lagi bawah 104, jual dulu sebagian. Kalau turun bayar 100, ada kemungkinan dia balik lagi di bawahnya 90 ya. Jadi jual dulu semuanya aja ya. Jadi 100 ini area psikologisnya. Kalau mau buy on weakness ya tunggu di area 100. Loh kok sama dengan stop lossnya Mas Ntar? Perbedaannya gini ya, kalau buy on weakness bagi yang belum punya ya, buy on weakness ya. Jadi kalau dia turun-turun, kemudian dia sudah berhasil naik ke atas 100 ya, barusan buy, tapi buy-nya jangan terlalu banyak. Kalau dia naik lagi ke atas 104 tambah lagi, naik lagi ke atas 109 tambah lagi dan seterusnya ya. Target terdekatnya dia adalah 120, kurang lebih di area Fibonacci ini ya, extension 100%-nya ya. Oh, sebentar saya lihatkan. Ya, itu Fibonacci extension 100%-nya ya. Saya tarik dari 3 titik sebelumnya ya. Jadi target terdekatnya 120. Kalau dia berhasil breakout ke atas 120, boleh tambah lagi Pak Sunar, boleh ya. Target price berikutnya di 135. Kalau antara 120 dan 135, kalau mau tambah lagi di tengah-tengahnya ya 127 ya. Itu untuk BRMS. Oke, kurang lebih cukup untuk analisa saham BRMS. Berikutnya analisa saham BBHI. BBHI ini sudah saya bahas di analisa saham mingguan ya. Yang harian juga saya bahas juga. Jadi dia 3250 sudah berhasil naik ke atas ya. Ke atas Fibonacci extension 107,2%. Yang sudah punya Mas, kira-kira bagaimana ya, kita tinggal ikutin aja garis-garisnya ya. Pasang stop lossnya di 3250, 3000 dan 2400 ya. Pilih stopnya atau stop lossnya ya. Seperti itu. Kalau yang belum punya, kalau mau buy on weakness, sebelumnya saran saya di 1920 dan 2100. Karena dia berhasil naik lagi, maka buy on weakness-nya dinaikkan ya. Jadi tunggu aja di area 2300 sampai dengan 2500. Selama dia bertahan di atas 2300 ya, uptrend-nya sebenarnya masih cukup bagus. Masih ada kemungkinan breakout ke atas Fibonacci extension 161,8% ya, ke atas 4000 ya, kurang lebih ya. Jadi yang sudah punya pasang aja trailing stopnya dan stop lossnya. Ikutin aja garis-garis yang saya sudah berikan ya. Kalau mau buy high sell higher Pak Sunar, kira-kira buy sekarang boleh nggak? Boleh saja buy sekarang ya. Kalau buy high sell higher, asalkan pasang stop lossnya di 3000 dan 2800.
ya. Kemudian kalau dia naik lagi ke atas 3640 boleh tambah lagi Pak Sunar, boleh ya. Kalau dia sudah berhasil breakout ke atas 3640, kemungkinan besar dia bisa breakout ke atas 4000. Kalau dia berhasil breakout ke atas 4000, target price berikutnya di Fibonacci extension 261,8%. Itu kalau kita tarik garis ya, 261,8%, dia di area 6360. Tapi kalau saran saya yang realistis ya, kemungkinan 5000 dikasih lah ya. Jadi kalau dia berhasil breakout ke atas Fibonacci extension 161,8% di atas 3975, kemungkinan besar ini 5000 dikasih ya. Seperti itu ya. Kalau dia naik lagi ke atas 5000 Pak Sunar, boleh tambah lagi, boleh ya. Ya berikutnya ya mungkin Fibonacci extension 621,8% ini dikasih ya, sekitar 6000 sampai dengan 6350. Itu untuk BBHI. Apakah ketinggian Pak Sunar? Saya ulangin lagi ya, memang sepertinya kalau yang sering ikut ya, mudah-mudahan jangan bosan ya. Sering kadang-kadang Pak Sunar ini diulang-ulang terus. Kalau uptrendnya masih bagus ya, kita jangan terlalu takut-takut ya, seperti itu ya. Memang potensi koreksi ada ya, apalagi kalau minggu ini dia naiknya sudah tinggi, ya, seperti itu ya. Tapi kalau kita lihat di sini ya, kan dia minggu lalu sudah koreksi ya, kasih merah, kemudian minggu ini dia naik tinggi. Nah, kalau kita berkaca dari sebelumnya, satu minggu ini ya, ini di minggunya sekitar ini minggu 26 Februari ya, dia naiknya sudah tinggi. Kalau kita takut-takut nggak berani buy, kalau dia breakout buy hasil high nggak berani ya. Ya ini masih dikasih target price-nya di sini ya. Berikutnya minggu depannya dia masih bisa naik ke 2410. Begitu ya. Nah, itu kan sudah terjadi Pak Sunar, ngomongnya gampang. Nah, kalau memang begitu pemikirannya boleh, kita belinya bertahap aja. Seperti saya sudah sebutkan sebelumnya ya. Mau buy on weakness boleh, mau buy hasil high boleh, asalkan pasang stop loss-nya di 3200, maaf, 3000 dan 2800 ya stop lossnya ya kalau buy sekarang ya. Kalau nambah lagi, kalau dia berhasil naik ke atas 3640 tambah lagi, naik lagi ke atas 3975 tambah lagi. Jadi tradingnya bertahap aja buy-nya ya, jangan terlalu agresif. Kenapa Pak Sunar kok jangan terlalu agresif? Karena di sini rata-rata volume 5 harinya dia masih di bawahnya rata-rata 5 harinya ya. Kalau kita lihat 1 2 3 4 ini dia masih di bawah MA5-nya rata-rata 5 harinya. Jadi jangan terlalu agresif, buy-nya bertahap aja, secukupnya aja. Oke, kemudian berikutnya untuk BBKP ya, Bank Bukopin ya, Bank KB Bukopin. Nah, memang dia saat ini memang kurang lebih range-nya sekitar 396 sampai dengan ini ya, testing Fibonacci retracement 50%-nya ya. Itu untuk Bank Bukopin ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini yang sudah punya Pak Sunar, pasang stop loss-nya di mana? Pasang aja di 428 dan maksimum di 406 ya. Itu bagi yang sudah punya. Ya kalau 406 terlalu jauh ya pasang aja stop lossnya di 428. Kalau belum punya Pak Sunar, kalau mau buy sekarang boleh nggak Pak Sunar? Boleh-boleh saja asalkan pasang stop lossnya di 428 atau tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 424 buy ya. Kemudian kalau mau tambah lagi, kalau dia berhasil naik ke atas 460 tambah lagi, naik lagi ke atas 472 tambah lagi. Target price terdekat kita adalah swing high di sini ya, 488 ya. Kalau dia berhasil naik ke atas 488, jangan ragu-ragu untuk tambah lagi ya. Tapi jangan terlalu agresif tambahnya ya, bertahap aja ya. Naik ke atas 505 tambah lagi, naik ke atas 520 tambah lagi. Target price berikutnya di 540. Ya mudah-mudahan dia berhasil naik ke atas 540. Kemungkinan masih bisa naik nggak Pak Saudara? Kemungkinan ada ya, seperti itu ya. Memang kecenderungannya dia masih belum ada sentimen yang positif ya. Tapi kalau dari candlenya sih masih ada peluang ya. Jadi belinya bertahap aja, jangan terlalu agresif. Kalau buy hasil higher mulai dari 444 ke atas, buy 460, 472 dan seterusnya ya. Kalau mau buy on weakness, buy sekarang boleh asalkan pasang stop lossnya di 428, maksimum di 406. Itu untuk BBKP. Kemudian berikutnya untuk TCPI. Nah, TCPI ini sudah pernah saya sebutkan sering banget ya. Jadi mungkin mudah-mudahan nggak bosan yang sering nonton ya. TCPI ini ciri khasnya ya, kalau dia naiknya lama ya, berminggu-minggu bisa ya, bahkan berhari-hari. Jadi nggak perlu terlalu buru-buru take profit ya, tapi jangan terlalu lengah juga, pasang trailing stop dan stop loss. Jadi TCP ini uptrendnya sebenarnya masih cukup bagus, gitu ya. Tapi saya tekankan lagi ya, TCP ini kalau dia uptrendnya bisa naik berhari-hari, bahkan berminggu-minggu. Tapi begitu juga sebaliknya, kalau dia sudah berbalik arah ke downtrend ya, dia turunnya bisa dalam ya, berhari-hari dan berminggu-minggu ya. Jadi sama ya. Jadi ciri khasnya TCPI seperti itu juga. Kalau yang ini kan saya sudah berikan garis-garisnya ya, tinggal ikutin aja yang sudah punya, pasang trailing stopnya atau stop lossnya di 8675,
dan 8.500. Target terdekatnya di 8950. Kalau yang belum punya ada dua pilihan. Sebelumnya saran saya kan buy on weakness di area yang saya kotak ini nih ya, 7.700 sampai dengan 7.600 buy on weakness-nya. Tapi karena terlalu bawah, ini sudah berhasil breakout lagi higher high, maka buy on weakness-nya kalau mau tunggu ya, tunggu aja di area 8.000 sampai dengan 8125. Itu area buy on weakness. Kalau nggak berani buy sekarang ya, tunggu aja kalau dia koreksi. Artinya kalau dia koreksi kemudian dia berhasil naik ke atas 8125 buy. Jadi buy-nya bertahap, naik lagi ke atas 8350 tambah lagi, naik lagi ke atas 8500 tambah lagi dan seterusnya ya. Nah, kalau yang sudah punya kalau mau tambah lagi Pak Sunar, tunggu aja kalau dia sudah berhasil naik ke atas 8950. Atau yang mau buy high sell higher, tunggu kalau dia berhasil naik ke atas high-nya hari ini. High-nya hari ini dia di angka 8825. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 8825, boleh tambah lagi ya, buy high sell higher, naik lagi ke atas 8950 tambah lagi, target price dekatnya di 9400. Kalau dia berhasil naik lagi, target berikutnya di 9925. Seperti itu ya. Jadi uptrendnya memang sudah cukup bagus. Kalau sudah menyentuh 9400 ya, saran saya hati-hati. Kalau dia turun di bawah 9400, saran saya sih lebih baik take profit semuanya. Karena ini 9400 menurut saya sih sudah lumayan bagus ya. Karena sebelumnya dia pernah naik di atas 9400 ke 9925, tapi itu hanya satu hari aja, ekornya panjang ke atas, kemudian dia turun ya. Dia naiknya berhari-hari, dia sideways berhari-hari juga ya. Dia gagal bertahan di atas 9400. Jadi kalau sudah gagal di atas 9400, lebih baik jual dulu untuk TCPI ya, take profit ya, seperti itu ya. Kalau dia sempat ke 9400 ke atas. Ya mudah-mudahan aja minggu depan dikasih ya untuk TCPI. Oke, berikutnya untuk analisa saham harian untuk AGII. Jadi AGII ini dia hari ini dia berhasil breakout ke atas Fibonacci retracement 50% ya di 1440. Ini adalah area average up yang sudah saya sarankan. Kalau yang sudah punya pasang aja trailing stop-nya atau stop loss-nya di area 1370 ya. Itu 1370 dan di area ini aja 1285 ya. Jadi intinya untuk AGII selama dia bertahan di atas 1285, dia sebenarnya uptrend-nya masih cukup bagus ya, seperti itu ya. Kalau mau buy and weakness ya tunggu aja di 1145 dan 1185 ya. Ya kadang-kadang dia kalau sudah tembus ke atas ke bawah Fibonacci retracement 1,8%, kalau dia berhasil rebound ke atas 1185 ya ada kemungkinan dia mantul lagi ke atas Fibonacci retracement 1,8% ya. Ini saya tarik garisnya. Jadi sebenarnya target terdekatnya di mana Pak Sunar? Target terdekatnya di Fibonacci retracement 38,2% ya, sekitar angka 1600 sampai dengan ini ya, 1650. Ini saya tarik garisnya aja. Ini adalah target price-nya ya. Jadi kalau mau tambah lagi, tunggu kalau dia berhasil naik lagi ke atas 1440, atau yang belum buy ya, kalau ingin buy high sell higher, naik ke atas 1440 buy, naik lagi ke atas 1500 tambah lagi, naik lagi ke atas 1450 tambah lagi dan seterusnya. Target price dekatnya 1600. Kalau dia berhasil naik ke atas 1600 ya kemungkinan ini 1800 dikasih ya, kemungkinan besar ya. Jadi belinya bertahap aja, jangan terlalu agresif tapi jangan terlalu takut-takut juga ya. Selama volumenya masih tinggi ya nih ya, 1 2 3 4 5 hari terakhir dia masih cukup tinggi, walaupun 2 hari terakhir dia di bawah rata-rata 5 harinya ya. Jadi belinya bertahap aja, pasang trailing stop dan stop loss. Kemudian berikutnya untuk saham Sting ya. Sting ini dia memang kecenderungan masih testing ini ya, area dari Fibonacci retracement 23,6% ya. Jadi sebenarnya untuk Sting ini dia masih resiko ya, karena dia belum berhasil naik ke atas Fibonacci retracement 38,2% ya. Dia masih resiko ke bawah, tapi selama bertahan di atasnya ini ya 136, kalau mau buy sekarang boleh ya. Dia sudah punya ataupun yang mau buy on weakness boleh buy sekarang, asalkan kalau turun di bawahnya 136 dan 126 ya, lebih baik jual dulu ya untuk Sting ya. Itu nggak mau buy sekarang boleh. Kalau mau tambah lagi Pak Sunar, kalau dia berhasil naik ke atas 144 boleh buy, boleh ya. Kemudian naik lagi ke atas 150 tambah lagi, naik lagi ke atas 156 tambah lagi. Target price terdekat di 161 ya, kurang lebih di area Fibonacci retracement 38,2% ya. Yang pertama 161, kalau dia berhasil naik ke atas 161 tambah lagi boleh nggak Pak Sunar? Boleh ya. Kemungkinan besar dia berhasil naik ke atas 166 ya, di atas Fibonacci retracement 38,2%. Di sini checkpointnya di 170. Kalau naik ke atas 170, kalau mau tambah lagi ya di 177 dan 182 ya. Jadi area yang saya sudah kasih garis-garisnya ini jangan sampai bingung ya. Itu untuk average up ya, untuk money manajemennya. Kalau tambah lagi di mana gitu ya levelnya seperti itu ya.
Jadi saya menyarankan average up, tapi saya nggak menyarankan average down. Kenapa? Kalau kita average up, berarti kan trennya masih uptrend ya. Jadi kalau naik lagi kita tambah lagi, tapi tambahnya harus disesuaikan dengan porsinya dengan yang pertama ya. Jadi misalnya sekarang buy-nya 100 lot ya misalnya. Kemudian dia berhasil naik ke atas 150. Nah, buy-nya nanti sampai 10.000 lot. Jadi nggak seimbang ya. Jadi jangan-jangan nanti kalau dia tiba-tiba turun ke bawah 150 ya tiba-tiba keuntungannya jadi rugi ya. Karena dari 100 lot naik langsung ke 10.000 lot gitu ya. Jadi yang realistis saja disesuaikan ya. Money manajemennya dibagi berapa ya, terserah ya. Misalnya kalau mau dibagi 4 ya, dari 144, 150, 156, kalau dia breakout lagi ke atas 161 tambah lagi seperti itu ya. Itu untuk analisa samarian untuk SYNC. Kemudian berikutnya analisa samarian untuk KAEF. Nah, KAEF ini Pak Sunar hari ini rebound kan. Nah, ini yang saya kotak ini apa? Ini adalah area buy on weakness-nya ya. Kalau mau buy on weakness ya, saya sudah sebutkan di analisa samarian sebelumnya. Jadi 2700 ini adalah angka penting. Selama dia bertahan di atas 2700, ada kemungkinan dia masih bisa naik lagi breakout ke atas Fibonacci retracement 61,8%-nya di sini ya. Jadi saya tarik garis Fibonacci retracement sebelumnya ya, jauh dari bawah ke atas yang swing high-nya ya. Jadi dia sebenarnya sih masih cukup bagus ya kalau dia bertahan di atas 1700. Yang sudah punya ya pasang aja stop loss-nya di 2700 dan 2590. Kalau mau buy sekarang boleh nggak Pak Sunar? Boleh ya. Jadi pasang aja trailing stop-nya atau stop loss-nya di 2700 dan 2590. Kemudian dia kalau naik lagi ke atas 2910 boleh tambah lagi Pak Sunar. Kalau yang mau tambah boleh ya. Naik lagi ke atas 3070 tambah lagi. Seperti itu ya. Jadi belinya bertahap aja. Naik lagi ke atas 3270 tambah lagi. Mudah-mudahan dia berhasil breakout lagi ke atas 3490. Itu untuk KAEF ya. Jadi kira-kira ke depannya bagaimana Pak Sunar? Ya kita ikutin aja lah pergerakannya ya, santai aja. Perlu diingat kalau buy jangan terlalu banyak. Kenapa jangan terlalu banyak? Loh, berarti Pak Sunar nggak yakin gitu ta? Bukan masalah yakin nggak yakin ya, karena kalau kita lihat dari volumenya ini ya, dia sebelumnya dia naik tinggi, volumenya naik ya. Ini adalah volume rata-rata 5 harinya. 3 hari terakhir dia volumenya jauh di bawah volume rata-rata 5 harinya ya. Walaupun rata-rata 5 harinya volumenya menukik masih ya. Menukik tajam ini ya. Tapi kita fokus di pergerakan harganya ya. Jadi volume ini ada acuan aja untuk money manajemennya. Jadi jangan terlalu banyak karena dia volumenya masih belum mendukung ya, seperti itu lah kurang lebih ya. Jadi belinya bertahap aja. Jadi kurang lebih cukup ya untuk analisa samarian untuk KAEF. Berikutnya untuk analisa samarian untuk SCMA. Jadi untuk SCMA ini sebenarnya sudah saya bahas beberapa minggu yang lalu setahu saya ya. Harian terakhir di sini ya, ketika dia naik tinggi ya. Kalau di sini saya bahas 2 kali ya. Saya lupa, silakan dicek. Jadi untuk SCMA ini dia berhasil naik lagi ke atas 1700. Jadi kalau mencatat yang sudah saya bahas sebelumnya harusnya sudah tambah lagi ya ke atas ya. Kalau yang sudah punya Pak Sunar pasang trailing stopnya atau stop lossnya di mana 1675 dan pasang aja di berikutnya di low-nya hari ini ya. Low-nya hari ini kan di angka 1625. Dia sudah punya pasang aja stop lossnya di 1675 dan 1625. Kemudian yang belum punya Pak Sunar, apakah boleh buy sekarang? Nah ini di sini kalau kita perhatikan ada resistennya 1725 kan, dia sudah berhasil breakout ke atas 1725. Ini 1700 nya saya hapus saja ya. Nah kalau dia sudah berhasil naik ke atas 1725, apakah masih bisa terus lanjut Pak Sunar minggu depan? Kemungkinan masih bisa ya. Jadi selama dia bertahan di atas 1625, dia masih ada kemungkinan breakout ke atas 1725 minggu depannya ya. Jadi kalau mau buy sekarang boleh nggak Pak Sunar? Boleh aja, yang mau nanggung risiko ya. Jadi boleh buy, asalkan pasang stop lossnya di 1675 dan 1625. Kalau yang mau buy on weakness Pak Sunar, saya buy on weakness saja, saya nggak berani ya. Ya silakan tunggu di area ini ya. Ini adalah area untuk buy on weakness ya. Jadi sekitar area 1500 sampai 1555 ya. Jadi kalau dia turun terkoreksi, kemudian dia berhasil rebound atau mantul ke atas 1555, boleh buy ya, tapi buy-nya jangan terlalu banyak, bertahap aja. Naik lagi ke atas 1595 tambah lagi, naik lagi ke atas 1625 tambah lagi dan seterusnya. Kemudian bagi yang mau tambah lagi, kalau sudah punya ya, naik ke atas 1725 boleh tambah ya. Dan naik lagi ke atas 1790 boleh tambah. Jadi ikutin aja garis-garis ini yang sudah saya berikan sebelumnya ya. Kalau dia naik lagi ke atas 1790 boleh tambah lagi nggak Pak Sunar? Boleh ya. Target price berikutnya di 1945.
Kalau mau tambah lagi antara 1790 dan 1945 ya tambahnya di 1895 ya. Itu untuk SMA. Memang kenaikannya masih cukup bagus ya di sini ya. Volumenya naik ya 1 2 3 di sini ya. Dan mudah-mudahan ya minggu depannya dia berhasil breakout lagi ke atas ya untuk SMA. Oke, berikutnya untuk Inco. Inco ini adalah sideways area yang sudah saya bahas sebelumnya ya. Untuk analisa saham Inco hari ini kita lihat 4530 dia sudah berhasil naik ke atas. Jadi kalau sudah tambah nggak apa-apa, pasang aja trailing stop dan stop loss. Yang sudah punya pasang stop lossnya di 4270, maksimum di 4180 ya. Seperti itu. Itu untuk Inco. Kalau misalnya terlalu jauh Pak Sunar, yang agak dekat kira-kira pasangnya di mana gitu ya. Untuk trailing stopnya dan stop loss. Karena 4530 ke 4270 lumayan jauh ya. Jadi yang agak dekat menurut saya sih pasangnya di area 4400 ya. Jadi kalau turun di banyak 4400 lebih baik jual dulu sebagian, turun di banyak 4270 dan 4180 jual dulu semuanya ya. Kalau turun di banyak 4180 lebih baik jangan hold ya. Karena ada kemungkinan dia turun lagi lebih dalam. Kalau yang mau buy sekarang boleh nggak Pak Sebentar? Boleh aja asalkan pasang stop lossnya di 4400 dan 4270. Tapi buy-nya bertahap aja ya. Kalau naik lagi ke atas 4530 tambah lagi, naik lagi ke atas 4700 tambah lagi ya. Target price terdekatnya adalah resisten dari sideways areanya kurang lebih di area 4840 ya, target price terdekatnya. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 4840, tambahnya di mana Pak Sunar? Tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 4970 tambah lagi, breakout ke atas 5150 tambah lagi, naik lagi ke atas 5275 tambah lagi dan seterusnya ya. Mudah-mudahan ini target price 5625 ya, kurang lebih di dekat area Fibonacci retracement 38,2% tercapai. Ya kita jangan terlalu takut tapi jangan terlalu agresif ya. Baiknya bertahap aja. Memang volumenya hari ini cukup bagus ya dibandingkan dengan beberapa hari sebelumnya ya. Jadi kalau mau buy silakan, buy-nya bertahap aja. Buy sekarang boleh, asalkan pasang stop loss-nya ya 4400 sampai 270. Nanti kalau naik lagi ke atas 4530 tambah lagi, naik lagi ke atas 4700 tambah lagi, breakout ke atas 4840 tambah lagi ya. Naik ke atas 4970 tambah lagi dan seterusnya ya. Ikutin aja garis-garis yang sudah saya berikan di sini. Nggak perlu terlalu takut ya, asalkan sabar, fokus, dan disiplin ya. Oke, berikutnya untuk analisa saham harian untuk KPIG. Jadi KPIG ini masih tergolong grupnya MNC Group ya. Jadi dia naik lagi. Kalau nggak salah, seingat saya dia akan ada aksi korporasi ya, penerbitan saham baru seperti apa. Kalau nggak salah seperti itu. Saya lupa ya, pokoknya beberapa saham di grupnya MNC Group ini dia ada aksi korporasi menerbitkan saham baru, entah itu KPIG atau MSIN, saya nggak ingat banget ya. Nanti silakan cek aja beritanya di corporate news ya. Jadi 128 ini adalah area yang saya sudah sebutkan sebelumnya ya. Ketika dia naik tinggi di sini ya, kan saya sudah sebutkan kurang lebih areanya dia sideways ke 128 sampai 165 ya. Tapi ternyata dia turun ke bawah. Hari ini dia naik ke atas 128 tapi dia gagal bertahan di atasnya. Jadi sebenarnya masih resiko ya. Selama di bawah 128 ya, itu sebenarnya masih resiko untuk KPIG. Resikonya kemana Pak Sunar? Ya resiko ke bawah ya. Ya memang dia kecenderungan sideways, tapi kalau selama di bawahnya 128, menurut saya dia masih resiko turun lagi ke bawah ke area 100 ya. Gitu ya. Kalau mau buy yang sudah punya pasang aja stop lossnya di 120 dan 113 ya. Kalau mau buy weakness tunggu aja di area 113-an ya. Jadi kalau dia turun ke bawah, kemudian dia berhasil naik ke atas 113, barusan buy ya. Tapi buy-nya jangan terlalu banyak, naik lagi ke atas 120 buy. Jadi buy-nya bertahap aja. Kemudian naik lagi ke atas 128 buy lagi ya. Kalau yang buy sekarang boleh nggak Mas Sutar? Boleh aja asalkan pasang stop loss-nya di 120 dan 113. Tapi jangan terlalu banyak. Kalau dia naik lagi ke atas 128 tambah lagi, naik lagi ke atas 132 tambah lagi ya. Naik lagi ke atas 139, kemungkinan besar dia bisa breakout ke atas 165 ya. Jadi ini adalah area-area garis-garis ini adalah untuk average up ya, tambah lagi ya, buy up ya. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 152 tambah lagi, berhasil naik lagi ke atas 165 tambah lagi dan seterusnya seperti itu. Jadi saya kecenderungan ya, kalau turun jangan di average down ya, jual dulu ya. Kalau naik, kalau uptrendnya masih cukup bagus ya di average up ya, jadi tambah lagi seperti itu ya, buy up. Tapi tambahnya disesuaikan ya, jangan sampai yang pertama atau yang kedua, yang pertama buy-nya cuma 10 lot, kemudian yang kedua buy-nya 20 lot, yang ketiga buy-nya 30 lot. Terus ya gitu naik average up yang keempat yang paling tinggi ke atas malah buy-nya 200 lot pakai margin. Nah nanti tiba-tiba kalau dia turun drop koreksi ya nanti keuntungannya yang di bawah itu dia bisa jadi loss ya,
loss semuanya dan lossnya makin banyak ya. Jadi disesuaikan aja dengan porsinya masing-masing ya, sesuai dengan resiko profil masing-masing. Kalau nggak berani ya belinya bertahap aja ya, kurang lebih seperti itu. Mungkin sebagian menyinggung sedikit tentang IHSG ya, karena ada saran Pak Sunar IHSG-nya kok jarang dibahas sekarang ya. Jadi sebenarnya IHSG itu dia masih bertahan di sideways range-nya ya, 5.900 sampai dengan 6.150 ya. Kita jangan terlalu takut kepada COVID ya. Memang kasus COVID baru di Indonesia beberapa daerah dia kan mulai meningkat ya, seperti itu ya. Tapi kita fokusnya di marketnya ya, pergerakan harganya yang saham-saham yang ada di portfolio kita ya. Jadi jangan sampai kita gagal fokus lihat IHSG-nya turun dalam, padahal porto kita masih positif, masih belum kena trailing stop, belum kena stop loss, tiba-tiba takut IHSG-nya turun dijual semua nanti ya. Nanti kalau naik lagi malah nggak berani buyback ya, malah rugi lagi ya, seperti itu ya. Jadi fokusnya saran saya di porto masing-masing aja ya, di saham yang sudah punya. Kalau misalnya turun bayar support ya jual dulu, nanti kalau dia berhasil rebound ya buyback, seperti itu ya. Jadi trading saham itu mudah ya, yang penting sabar, fokus, dan disiplin seperti itu ya. Memang IHSG sejauh ini masih cukup bagus selama tidak ada lockdown nasional ya, maksud saya seperti itu ya. IHSG akan kecenderungan kemungkinan besar dia nggak sampai turun di bawah 5750 ya. Jadi 5750 ini adalah support psikologisnya ya. Selama dia bertahan di atas 5750, saran saya sih masih cukup bagus ya. Beberapa saham yang big cap ya. Memang ada big cap yang turunnya dalam banget ya. Sampai sekarang belum berhasil rebound kencang ya, seperti Unilever, INDF ya. Ya mungkin aja minggu depan bisa rebound ya, kita nggak tahu ya, seperti itu ya. Jadi kurang lebih sekian. Jangan lupa subscribe, like ya, komen juga ya. Terima kasih banyak telah menonton channel Saham Profit ya. Sekian dan terima kasih.